Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya. Duduk yang manis. Mari kita bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengar hukum Taurat yang ke-6 dan yang dibacakan salah seorang teman kita. Titik ke-6, jangan membunuh. Batik panapang, unangku membunuh. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita ya. Yuk nyanyi bareng-bareng kakak-kakak. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Oke, semua udah siap ya dengan firman Tuhan ya? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih menjaga kami Tuhan sampai saat ini.
kami masih dapat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami Tuhan, meskipun kami tidak berkumpul di gereja, meskipun kami harus mengikuti ibadah kami Tuhan dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau pasti akan memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya dari Mazmur. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Ayo, Kitab Mazmur pasal 119 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Siapa yang tahu Kitab Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian lama. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Udah? Udah yang buka? Coba. Ada yang membaca? Iya, coba adik ya. Bacakan ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 5 sampai 8. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Oke, terima kasih adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang mau nanya dulu sama adik-adik semua. Pernahkah adik-adik merasa senang? Pernahkah adik-adik merasa bersuka cita di dalam hidupnya? Iya. Pernah kan? Iya. Semua manusia pasti pernah berbahagia. Berbahagia karena apa? Mungkin diberikan hadiah sama orang tuanya saat ulang tahun. Mungkin diberi hadiah saat mendapat juara di kelas. Mungkin karena baik. Mungkin karena rajin dan hal-hal yang positif yang lainnya. Pernah nggak adik-adik diberi hadiah ketika adik-adik melawan orang tua? Nggak pernah ya. Yang ada apa? Hukuman ya adik-adik ya. Nggak pernah dikasih hadiah ya. Adik-adik sekolah minggu, setiap manusia pasti pernah merasakan kebahagiaan. Terutama ketika dapat melaksanakan Taurat Tuhan, ketika mampu melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, pemazmur dalam firman Tuhan saat ini dia merasa berbahagia karena apa? Karena dia mengingat Taurat Tuhan, dia mengingat berkat Tuhan, dia mengingat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Sama juga seperti penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Inilah yang membuat harusnya adik-adik bersuka cita. Karena apa? Tuhan masih menyertai, Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini. Tuhan masih memberkati mama papa, Tuhan masih memberkati adik-adik, saudara adik-adik, mungkin itu kakak, mungkin itu adiknya adik-adik sekolah minggu, mungkin itu saudara, sepupu, tulang, namboru, dan yang lain-lainnya. Disinilah kita bersuka cita karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita karena kita masih mampu melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga hati merupakan kunci dari setiap kebahagiaan, setiap sukacita yang dimiliki oleh manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, di Lukas 11 ayat 28 tertulis, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Iya. Di Injil Lukas dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran, yang mau ikut aktif dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun kita nggak ibadah di rumah, tetapi kita tetap mau, kita masih rindu untuk berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan, sehingga
kita dapat berbahagia. Karena itu janji Yesus, berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara mengikuti ibadah online saat ini. Nah, ketika kita dapat mendengarkan firman Tuhan, berarti kita mengetahui apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, itu tadi adik-adik kan. Kita dapat hadiah tadi, kita bisa bahagia karena kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Kita nggak tahu apa yang dibilang, apa yang diperintahkan. Nggak mungkin kita bisa berbahagia kan? Nggak mungkin kita bisa menuruti perintah Tuhan karena kita sendiri nggak tahu apa perintah Tuhan. Mungkin nanti kita bisa dibodoh-bodohin, mungkin kita bisa diberikan perintah-perintah yang salah karena kita tidak tahu, karena kita tidak mau mendengar firman Tuhan, sehingga kita nggak tahu apa yang diminta, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan berarti kita akan mau melaksanakan hukum tadi ya, yang tadi perintah Tuhan ya. Nah, apa saja contoh dari melakukan firman Tuhan atau melakukan hukum Tuhan tadi? Dengan hati yang bahagia. Nah, memaafkan adalah salah satu contoh. Pernah nggak adik-adik berantem sama teman? Pernah nggak adik-adik berantem sama saudaranya, entah itu abang atau kakaknya, atau mungkin itu adik-adiknya? Atau bahkan pernahkah adik-adik dimarahi orang tua, dimarahi guru? Atau pernahkah adik-adik dibuat kecewa sama orang-orang yang ada di sekitar adik-adik? Pasti pernah ya. Nah, mampu nggak? Bisa nggak adik-adik memaafkan mereka? Bisa nggak adik-adik memaafkan mereka? Atau mau nggak adik-adik memaafkan mereka meskipun mereka telah berbuat salah kepada adik-adik? Mau nggak? Harus mau. Karena itu adalah salah satu contoh. Itulah buah dari firman yang kita dengar tadi. Itu adalah salah satu perintah yang harus kita jalankan yang berasal dari Yesus. Memaafkan itu adalah salah satu contohnya adik-adik. Iya. Jadi percuma adik-adik selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak pernah direnungi, nggak pernah dilaksanakan, hanya mendengar aja. Ketika temannya berbuat salah, ketika saudaranya berbuat salah, ketika orang lain menyakiti hati kita, menyakiti hati adik-adik, adik-adik nggak mau memaafkan. Berarti firman itu tidak berbuah, berarti adik-adik tidak betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingat ya, memaafkan itu adalah salah satu contoh dari mendengarkan firman Tuhan. Memaafkan itu harus dengan tulus, harus dengan hati yang bahagia. Itu dia tadi. Memaafkan harus dengan tulus, harus dengan hati yang bahagia, supaya tidak ada lagi dendam. Karena ada aja orang yang adik-adik, oke lah aku maafkan kamu, tapi dalam hatinya dia nggak tulus, dia masih dendam. Awas kau nanti ya, suatu saat aku pasti akan membalas. Oke, maafkan kau sekarang, tapi suatu saat kau akan membalas. Itu salah, nggak boleh gitu adik-adik. Ketika kita memaafkan, ya udah, maafkan aja, lupakan permasalahannya, lupakan sakit hati yang telah dibuat sama kita. Jangan lagi ingat-ingat dia pernah mencuri pena atau pensil adik-adik. Jangan lagi ingat-ingat ketika dia merusak buku adik-adik. Jangan lagi ingat-ingat ketika dia membuang penghapus atau peraut adik-adik ketika di sekolah. Ya, ketika memaafkan, maafkanlah dengan tulus dan dengan hati yang bahagia. Karena apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan, dia akan berbahagia, dia akan merasa senang, dia akan diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik, ketika orang-orang yang ada di sekitarmu melakukan kesalahan atau membuat hatimu sakit, ingat, harus dimaafkan dengan tulus dan hati yang bahagia, supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Karena itu adalah Taurat, itu adalah hukum yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mari laksanakan itu adik-adik di dalam kehidupan adik-adik, sehingga apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik cita-citakan diberkati oleh Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik, dan anak-anak yang tunduk dan taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu
dapat mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Tuhan, dapat melaksanakan hukum Taurat-Mu, dapat melaksanakan perintah-Mu dengan hati yang bahagia di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin diberkati di dalam kehidupan kami, dan kami mau melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin Tuhan, dimanapun dan apapun kegiatan mereka Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang menjagai mereka, yang melindungi mereka Tuhan di setiap aktivitas mereka. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan pada saat ini banyak teman-teman kami yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online kami Tuhan melalui Google Meet. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberkati mereka, Engkau pasti akan melindungi mereka Tuhan di setiap kegiatan mereka. Berkati Tuhan ketika mereka malas, ketuk pintu hatinya Tuhan supaya dapat lebih rajin lagi, lebih mau lagi, lebih rindu lagi Tuhan untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan kami melalui ibadah Google Meet Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat kedua orang tua dari anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, lindungi, jagai, tambahkan rezeki Tuhan yang daripada-Mu kepada kedua orang tua mereka Tuhan, sehingga kedua orang tua mereka dapat membawa, membimbing mereka Tuhan, mengajarkan tentang firman-Mu Tuhan terhadap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Banjarmasin, sehingga mereka semakin tunduk dan taat dan semakin mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bumi kami Tuhan pada saat ini dilanda COVID-19 Tuhan. Berkatilah Tuhan kami sehingga kami dapat terbebas, kami dapat terhindar Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para haladum gereja HKBP Banjarmasin Tuhan. Berkati para haladum Tuhan, lindungi, berikan kebijaksanaan, kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap perintah mereka, setiap perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan kami dapat berjalan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita kumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul lagu Di Perdaharan Yesus Dijuluk. Ayo kita nyanyikan dengan semangat. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, sebab Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam sukacita, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.